Pengacara Roy Suryo CS yaitu Ahmad Kosyinudin hanya bisa terdiam mendengar tujuan mereka menyerang Jokowi dan Gibran dibongkar habis pengamat politik Agung Baskoro. Di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One terbaru, Agung menjelaskan siapa saja yang membenci Jokowi dan ingin menjatuhkannya. Analisa Agung ini seperti menampar Kosyinudin, karena memang analisanya tajam dan menohok. Karena fitnah ijazah Jokowi dan Gibran palsu ini dasarnya adalah kebencian dan punya tujuan jangka panjang yaitu di 2029 nanti. Jelas juga gerakan Roy Suryo CS ini disupport orang besar dan berduit. Karena lihat saja, Roy Suryo CS ini sudah gak kerja. Setiap hari mereka hanya mau fitnah ijazah palsu Jokowi dan kini beralih ke Gibran. Saya juga akan menampilkan pernyataan menohok dari Adi Prayitno, pengamat politik yang tidak kalah tajam dalam memaparkan analisanya. Adi Prayitno menyorot para pengkritik Jokowi, termasuk kubu Roy Suryo CS yang terus menyerang Jokowi membabi buta. Padahal Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Yuk kita simak bersama. Yang jelas begini, Pak Jokowi itu kan kalau dilihat siapa saja yang berkelindahan bersamanya itu bisa dikategorikan tiga, Mbak Andi Kumala, Mas Philip. Pertama, orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode, itu berkelindahan di situ. Yang kedua, orang-orang yang kemarin Pilpres istilahnya belum menerima sepenuhnya kekalahannya. Atau yang ketiga bisa juga yang berkelindahan dengan 2029. Karena kan Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan punya narasi besar di 2029 untuk apakah bersama dengan kekuasaan atau berpisah dengan kekuasaan. Tujuan strategisnya pertama ya tadi ada mendelegitimasi keluarga Solo. Ya suka atau tidak, Jokowi efek itu kan masih berefek. Kalau terus-menerus diserang, ini efek endorse-nya di 2029 akan melemah. Satu. Yang kedua, ya suka atau tidak, kalau Mas Gibran-nya nggak terlalu seksi secara elektoral, akan sangat susah bagi Pak Prabowo untuk mengajak lagi Mas Gibran ataupun keluarga Solo untuk terlibat di 2029. Ya beliau presiden 2 periode, pasti punya informasi yang cukup solid ya dari semua matra. Ya, darat, laut, udara, bahkan di luar 3 matra itu bahkan semacam itu. Jadi kalau saya siapapun yang pernah memimpin Republik ini pasti punya resource untuk mengakses itu. Jadi dia menahan informasi itu buat saya satu hal. Saya mengapresiasi supaya politik kita tidak terlalu gaduh. Mas Agung Baskoro, Mas Agung, dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada sosok besar di belakang kasus ijazah ini, apakah ini akan menimbulkan keresahan atau ini sebenarnya kode dari Pak Jokowi gitu Pak? Iya, kodenya kuat ya. Kalau orang besar itu bisa yang melawan sama-sama orang besar atau yang lebih besar atau orang besar yang bersatu untuk melawan orang besar yang lain. Nah, tapi yang jelas begini, Pak Jokowi itu kan kalau dilihat siapa saja yang berkelindahan bersamanya itu bisa dikategorikan tiga, Mbak Andi Kumala, Mas Philip. Pertama, orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode, itu berkelindahan di situ. Yang kedua, orang-orang yang kemarin Pilpres istilahnya belum menerima sepenuhnya kekalahannya. Atau yang ketiga bisa juga yang berkelindahan dengan 2029. Karena kan Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan punya narasi besar di 2029 untuk apakah bersama dengan kekuasaan atau berpisah dengan kekuasaan. Isu ini sedikit banyak bisa membuat delegitimasi reputasi Pak Jokowi, Mas Gibran, keluarga Solo ketika terus-menerus diekspos. Nah, bobot ini yang saya kira susah untuk tidak mengaitkan dengan politik. Dan Pak Jokowi merasakan itu, sekuennya kan terus-menerus. 4 tahun terus terjadi isu ini. Dari ijazah, pemakzulan, terus ada kasus-kasus hukum lain yang berkelindahan. Nah, saya kira kalau tidak dalam tanda petik mazhabnya struktural, kalau tidak ada yang mengorkestrasi ini kan nggak mungkin terjadi terus-menerus dalam sekuen yang panjang itu. Kalau orang biasa susah. Terkadang tuh kasus hukum yang kental dengan aroma politik lebih besar dampaknya daripada kasus itu sendiri. Kira-kira dampak apa sih yang diharapkan? Ya, kalau saya melihat ini kan tujuan antara sebenarnya. Tujuan strategisnya pertama ya tadi ada mendelegitimasi keluarga Solo. Ya suka atau tidak, Jokowi efek itu kan masih berefek. Kalau terus-menerus diserang, ini efek endorse-nya di 2029 akan melemah. Satu. Yang kedua, ya suka atau tidak, kalau Mas Gibran-nya nggak terlalu seksi secara elektoral, akan sangat susah bagi Pak Prabowo untuk mengajak lagi Mas Gibran ataupun keluarga Solo untuk terlibat di 2029. Apalagi secara historik belum pernah ada wapres 2 kali diajak oleh presiden yang sama untuk maju dalam politik kita. Nah, itu kan tantangan besar buat Mas Gibran dan Pak Jokowi keluarga, gimana caranya supaya Mas Gibran ini menarik
dan dilibatkan lagi di 2029. Nah, yang ketiga yang memisahkan ya keluarga Solo dengan keluarga Hambalang, karena itu ujungnya supaya apa? Supaya ya tadi arahan untuk membuat delegitimasi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga Solo itu bisa tercipta, karena kalau terlalu dekat dengan Hambalang, poros-poros yang lain akan dirugikan. Ya apakah Cikeas, Tuku Umar, Ciganjur, Cendana dan Lebak Bulus dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin Mas Ade, Ya. Bang Ade bisa tanggapi nih. Jadi kalau saya melihat Bang Agung tadi menanggapi bahwa kemudian ini adalah political will ya, artinya ada sesuatu politik yang kemudian ini menggoreng dari 2-4 tahun yang lalu hingga saat ini. Saya rasa kalau kita berpikir bahwa ini bagi misalkan jikalau kalau saja ada yang membackup nih, ya kan? Ya saya cuma memberikan pesan politik saja bahwa jangan masuk ke ranah hukum, tetapi kalau Anda pengen berkontestasi di 2009 nanti, ya dah, marilah kita berkontestasi secara sehat. Bahwa kemudian mengungkap sesuatu yang tidak pasti seperti jasa palsu, kalau menurut Profesor Jimli bahwa itu norak, udah nggak zaman gitu loh. Nah saat ini political populis, ya dah, itu bisa meraut suara nantinya di 2029. Tapi bisa saja ini kan Tetapi sebentar, mata dua begitu Mas. ya, tetapi saya memperhatikan bahwa politik populis ini tidak dilakukan oleh semua jargon atau semua orang-orang besar yang dikatakan tadi Mas Agung gitu loh. Oke. Jargon ini justru saya memperhatikan agak alergi untuk politik populis. Nah ini yang saya sayangkan gitu loh. Kalau memang kita mau melihat rakyat kita, karena apa yang dilakukan Pak Insinyur Joko Widodo dari dia mulai kontestasi, bahwa sentuhan langsung kepada rakyat, ya itu dirasakan betul dari 58% tadi. Bahkan di 2000 berapa itu Trace Politik melihat bahwa ada pemenangan itu di 74, sekian persen kan. Nah inilah yang saya katakan, marilah kita berpolitik kalau ini memang mau dilakukan secara politik, tetapi tidak justru menjatuhkan untuk mengganjal calon-calon lain, karena kami tahu bahwa memang Mas Gibran saat ini adalah representasi dari kaum Gen Z, gitu loh. Nah itu yang saya perhatikan gitu loh, sehingga kalau memang mau berpolitik ya silakan monggo, tetapi jangan juga berdampak hukum. Oke, Mas Ade. Gitu. Bang Ahmad, ada nuansa Ya, politik? nasihat dari pendukung Jokowi itu saya arahkan pertama didengarkan juga oleh saudara Jokowi. Karena kalau statement hukum nanti tidak benar, bisa berdampak gitu loh. Kalau saya lihat memang ini statementnya memang politik murni, karena dia sebut ada orang besar atau ada backingan, itu bukan statement hukum. Tapi kalau ini diteruskan bisa berdampak hukum. Karena itu saran saya kepada saudara Jokowi, fokus saja menghadapi laporannya yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu satu. Yang kedua, sama luruskan Mas Agung. Jadi memang kita tidak bisa ya egosentris menilai orang lain seperti asumsi kita. Misalnya masalah sumbangan dan sebagainya. Saya ingin tegaskan sejak awal kami menangani Roy Suryo itu bahkan secara tegas melarang mengedarkan rekening donasi. Karena apa? Kita tidak mau ada fitnah. Yang kedua, kalau diedarkan rekening donasi ya, sistem perbankan kita itu hanya memberikan fasilitas persetujuan untuk mengirim, bukan untuk menerima. Kalau orang ngirim ke transfer ke nomor rekening nggak bisa kita tolak, sehingga nanti duit dari narkoba, dari korupsi, kenalah kita TPPU, kacau gitu loh. Makanya nggak ada ini namanya crowdfunding, bahwa di antara kami mengeluarkan anggaran, iya saya mengeluarkan bensin, bayar itol, iya, tapi tidak kemudian dianggap itu ada orang besar. Tapi kalau nanti di balik ini ada orang besar yang memang menjadi seteru politik Jokowi memanfaatkan situasi ini, ya silakan, itu urusan mereka. Jangan kemudian digebiah uyah, digeneralisir. Kita kemudian kena getah dari statement saudara Joko Widodo. Satu hal lagi, sebenarnya kalau persoalan ini kemudian dibawa di 1365 KUH Perdata dengan mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum, sah, karena itu memang mekanisme hukumnya demikian, dan pengadilan menerima loh perkara ini. Kecuali pengadilan menolak, terus dia ngeyel, pengen terus mendebat saudara Joko Widodo terkait keabsahannya, ya itu kan berarti yang salah adalah orang yang ngeyel. Pengadilan menerima, ada nomor perkaranya. Dan satu lagi, sebenarnya kalau ingin ini sederhana dan tidak berdampak luas, ya saudara Jokowi tunjukkan ijazah asli. Oke, tunjukkan ijazah asli. Sebelum ke Mas Agung, saya mau ke Mas Ade. Mas Ade mungkin ada sedikit tanggapannya. Mas Kosim mengatakan bahwa
jangan sampai iklan loh Mas. Kalaupun nanti ada yang masuk ke dalam menorkestrasi atau memanfaatkan momentum ini, itu sah-sah saja kan begitu tuh. Nah, ini jangan sampai menjadi iklan juga. Bukan sah-sah saja. Maksud saya itu urusan yang lain, jangan digeneralisir loh. Kita sedang berjuang kuat-kuatan melawan masalah ini, kok digeneralisasi ada backingan. Kan kita jadi kok sedih sekali kita sebagai bagian anak bangsa ingin membersihkan legasi negeri ini dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu 10 tahun, kok tiba-tiba dianggap menjalankan agenda orang besar. Kan sakit kita. Mas Agung, apakah otomatis itu terbantahkan kalau pernyataan Mas Ahmad seperti itu? Gini, ketika kita membahas isu pemakzulan dan ijazah, kita lupa bahwa Jokowi ini punya jasa 2 periode. Misalkan lewat infrastruktur. Kita nggak pernah bahas itu lagi sekarang di ruang-ruang publik kita. Top of mind publik sekarang ketika ngomong Pak Jokowi, warga Solo, itu ijazah atau pemakzulan. Nah, infrastruktur kan lumayan masif ya. Kemudian yang kedua, misalkan beliau punya legacy, ya beliau suka turun ke bawah. Itu kan jadi trademark bagi semua politisi. Bahwa belusukan itu gaya berpolitik untuk merangkul suara di grassroots. Nah, saya kira itu positif juga. Yang ketiga, beliau juga bisa dilihat sebagai salah satu pemimpin yang dari level bawah bisa meretas jalan, walaupun di ujung ketika Mas Gibran maju ada problem etik di sana. Sehingga saya melihat kalau misalkan kita mau mendudukan persoalan ini secara objektif, mestinya kan ada plus, ada minusnya. Bukan hanya minusnya aja nih, gitu. Nah, saya berupaya di sini bahwa semua kepala negara kita, presiden kita itu punya sisi-sisi itu. Nah, ketika kita mengekspos salah satu sisi, otomatis ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Walaupun Pak Ahmad bilang kita fokus berjuang, kita fokus membawa isu ini supaya publik tahu, duduk persoalan soal ijazah, nggak ada masalah. Tapi Pak Ahmad dan teman-teman harus memahami juga di politik itu tidak bisa semuanya bergerak seperti hukum. Kacamata kuda, fokus di situ menyelesaikan masalah hukum. Ada yang kemudian berkelindan di sana, ada yang merasakan efek dan eksesnya juga, dan itu harus ditempatkan kalau dalam politik sama pentingnya dengan persoalan hukum sendiri. Kenapa? Karena efek politik itu kadang lebih terstruktur, sistematis dan masif bahasa MK. Tanpa sadar di sisi Pak Jokowinya juga, di sisi para pendukungnya dan di sisi kita sebagai masyarakat. Karena apa? Saya berharap isu ini bisa mencerdaskan publik secara keseluruhan. Ya, kita jadi tahu soal ijazah Pak Jokowi satu hal, tapi kita jangan sampai lupa bahwa semua kepala negara kita, presiden kita juga punya jasa, yang itu apakah kalau dikontraskan sebanding atau tidak itu urusan masing-masing, tapi setiap pemimpin punya sisi-sisi itu seperti itu. Iya. Tapi Mas Agung, apakah Pak Jokowi ini kan dalam pernyataannya tidak hanya mengungkapkan bahwa ada sosok besar di baliknya. Beliau juga mengatakan bahwa kami siap melayani apapun gugatannya. Apakah Pak Jokowi sudah yakin siapa sebenarnya sosok yang dimaksud? Ya, beliau presiden 2 periode. Pasti punya informasi yang cukup solid ya dari semua matra. Ya, darat, laut, udara, bahkan di luar 3 matra itu bahkan semacam itu. Jadi kalau saya, siapapun yang pernah memimpin Republik ini pasti punya resource untuk mengakses itu. Jadi dia menahan informasi itu buat saya satu hal. Saya mengapresiasi supaya politik kita tidak terlalu gaduh. Ya, karena itu yang paling penting, keseimbangan, keharmonisan. Karena kemarin kita juga baru menghadapi situasi yang tidak kondusif kan. Kalau langsung diverbalkan siapa orang besar itu juga nggak sehat menurut saya. Dan saya mengapresiasi itu, dan kalau memang pun diverbalkan saya kira it's okay. Nanti kan efeknya ke hukum, Mas Kozin ya gitu. Jadi itu kembali ke Pak Jokowi lagi. Karena suka atau tidak kan problem ini sudah membuat energi kolektif bangsa kita tersedot juga nih soal ijazah. Nah, semakin cepat selesai semakin bagus seperti itu. Tapi kan suka tidak suka, mau tidak mau, kalau memang tidak mau gaduh, kenapa harus sekarang bilangnya bahwa ada sosok besar begitu di balik? Iya, supaya tadi Mas Felix, membuat publik itu objektif bahwa ini bukan semata kasus hukum. Ini ada kelindannya dengan politik dan sangat kuat aroma itu karena sekuennya panjang kan. Nah, efeknya juga sudah mulai dirasakan oleh Pak Jokowi. Orang lupa tadi legasi beliau, yang orang ingat minusnya saja. Pun dengan Mas Gibran demikian, isu ini menggelinding dengan isu lain soal misalkan pemakzulan, kasus-kasus hukum yang lain semacam itu. Dan ini kalau dibiarkan, tidak ditreatment khusus oleh Pak Jokowi dan keluarga, efeknya akan panjang, bukan hanya di 2029 tapi setelah itu. Baik, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Waktu kita sudah habis. Mas Ahmad. Saya kira salah satu topik yang terus menjadi hangat dan terus menjadi pergunjingan publik sampai hari ini adalah persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi.
Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik. Para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka. Bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu,
kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini? Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Saat itu, tapi ketika Jokowi dinilai merestui Gibran maju sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, disitulah kemudian kelompok-kelompok aktivis, civil society, pro-demokrasi, dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014, itu secara perlahan pindah haluan. Dan mereka menjadi orang yang paling terdepan memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi. Nah, yang kedua, siapa yang terus membuli dan mengkritik Jokowi adalah kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan gerakan civil society yang tadi saya sebutkan. Dulu berada di barisan Jokowi, dan bahkan kelompok-kelompok kritis dan aktivis civil society ini sering jadi benteng Jokowi, sering jadi bempernya Jokowi ketika Jokowi itu diperlakukan sebagai petugas partai oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi sekali lagi merestui Gibran sebagai wakil presiden, maju pilpres bersama dengan Prabowo Subianto, kelompok-kelompok kritis pro-demokrasi ini secara perlahan menganggap Jokowi itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi, tidak lagi senapas dengan kepentingan kelompok kritis dan kelompok pro-demokrasi yang lain. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini apa yang dilakukan oleh Jokowi itu salah. Bukan hanya di mata PDIP, tapi juga salah di kalangan kelompok-kelompok kritis dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Jokowi akan selalu diingat sebagai orang yang dinilai berkontribusi terkait dengan bagaimana carut-marutnya demokrasi di Indonesia. Bagaimana misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan misalnya soal politik kekeluargaan. Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro-demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita. Karena Jokowi itu bukan darah biru, bukan ningrat politik, hanya berasal dari warga negara biasa. Kekuatannya adalah bersama rakyat, civil society, pro-demokrasi, dan tentu saja itu di luar kekuasaan elit partai. Tapi sekali lagi, setelah Jokowi melakukan banyak hal yang dinilai misalnya berkontribusi terkait bagaimana demokrasi kita itu carut-marut, putusan MK, termasuk misalnya soal dugaan-dugaan abuse of power dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres, itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar. Jadi teman-teman kita semua, kalau kita mau berhitung satu persatu, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sampai hari ini Jokowi itu secara perlahan dan bahkan mulai ditinggalkan. Dan tentu saja sudah tak lagi bersahabat dengan kelompok aktivis, pro-demokrasi, dan gerakan civil society. Bahkan orang-orang yang di periode kedua kekuasaan politiknya, para oligarki, para elit-elit partai, yang menjadi kongsi baru Jokowi di periode kedua kekuasaan politiknya, per hari ini tidak pernah pasang badan ketika Jokowi dikritik dan dibully dari berbagai kalangan. Misalnya konglomerat, para elit politik yang dulu seakan-akan
berada di barisan terdepan bersama dengan Jokowi, tapi saat ini ketika Jokowi secara perlahan dikritik PDIP, dikritik kelompok aktivis, dikritik kelompok civil society, dan banyak kalangan media yang juga kritis, tak satu pun dari elit-elit partai itu, tak satu pun dari kongsi dan teman-teman Jokowi yang baru itu kemudian memberikan backup dan support politik. Per hari ini satu-satunya pihak yang selalu pasang badan kepada Jokowi dari serangan-serangan apapun itu paling projo relawan politiknya, kemudian PSI, dan pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang sejak awal person to person itu selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Di luar itu, partai politik, gerakan civil society, kelompok-kelompok eksponen yang lain seakan-akan senyap dan bahkan tidak pernah lagi memberikan support apapun kepada Pak Jokowi sebagai mantan Presiden di Republik Indonesia. Jadi semuanya sangat tergantung teman-teman, mau berada di pihak yang mana. Berada di pihak yang mengatakan Jokowi paling top sebagai presiden dengan legasi yang mantap 2 periode, atau ingin bersama dengan apa yang selalu disampaikan oleh PDIP, atau bersama dengan kelompok-kelompok aktivis, gerakan civil society, dan gerakan pro-demokrasi yang lain. Dalam demokrasi, perbedaan sikap, perbedaan pendapat itu adalah hal lumrah. Yang paling penting adalah sekeras apapun posisi politik kita, sekeras apapun narasi-narasi politik kita, yang paling penting persahabatan, pertemanan, dan kehangatan mesti diletakkan di atas segala-galanya. Maknai politik biasa-biasa saja, maknai politik itu ala kadarnya, persahabatan dan perkawanan itu jauh lebih penting dari persoalan-persoalan politik artifisial. Saya setuju dengan pendapat Agung Baskoro dan Adi Prayitno. Jadi dasar kelompok Ahmad Kosinudin dan Roy Suryo ini sebenarnya memang kebencian. Dan mereka ingin mendowngrade Jokowi. Karena tidak lain, karena mereka takut nama Jokowi masih besar dan berpengaruh di 2029 nanti. Karena jika nama Jokowi tidak dilemahkan, dipastikan siapapun yang didukung Jokowi di 2029 nanti pasti akan menjadi presiden. Jadi gerakan Roy Suryo Chess ini boleh dibilang proyek jangka panjang hingga 2029. Jadi sederhananya, sudah bisa ditebak juga siapa kelompok dan tokoh-tokoh di belakang Roy Suryo Chess ini. Tentunya mereka adalah kelompok yang benci dan takut dengan ketokohan Jokowi yang masih kuat hingga saat ini. Salam kontra narasi.